Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Eni Yulestuti akan memperagakan pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa minta tolong disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama Edi Tristiono, tanggal lahir 27/01/91. Pak, saya perawat Edi di Eni Yulestuti yang bertugas pada hari ini mulai jam 2 sampai jam 21. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada Bapak. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, nanti ada beberapa tahapan yang akan saya kerjakan ya Pak, meliputi anamnesa, inspeksi, auskultasi, dan palpasi. Saya izin menyiapkan alatnya dulu kurang lebih 10 menit. Saya nanti akan kembali lagi ke ruangan ini. Gitu Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Gimana kondisinya di ini? Masih agak nyeri. Masih akan nyeri ya. Nyerinya seperti apa? Nyerinya seperti ditusuk-tusuk. Seperti ditusuk-tusuk. Itu menyebar atau hanya di situ aja? Menyebar. Menyebar ya. Dari rentang 1 sampai 10 kira-kira di nomor berapa nyerinya? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Baik. Nyerinya itu timbulnya saat istirahat atau saat Bapak beraktivitas? Kalau istirahat masih nyeri, aktivitas juga terasa nyeri. Keduanya ada ya. Baik. Kemudian di sebelah mana nyerinya? Sebelah kiri. Sebelah kiri, dada sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Intensitasnya kira-kira berapa menit itu nyerinya? Pas timbul nyeri itu berapa menit? Kurang lebih 2 menit, 1-2 menitan. 2 menit ya, baik. Kemudian dari Bapak sendiri sebelumnya apakah ada riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi atau kencing manis? Tekanan darah tinggi, cuma tekanan darah tinggi aja. Darah tinggi aja ya. Kalau dari keluarga, dari Bapak atau Ibu, apakah ada riwayat juga? Dari bapak darah tinggi. Darah tinggi ya. Dari Kalau di rumah ada kebiasaan merokok nggak? ya, saya seorang perokok aktif. Perokok aktif ya. Kalau sehari kira-kira berapa bungkus? Kemungkinan lebih dari 3 bungkus. Lebih dari 3 bungkus dalam satu hari ya. Satu hari. Baik. Karena sekarang Bapak kan ada keluhan nyeri ya, untuk kedepannya merokoknya mulai dikurangi ya. Baik. Kemudian apakah ada kebiasaan minum minuman keras? Kalau minum keras Nggak ada ya. Baik Pak, untuk lebih jelasnya akan kita lakukan pemeriksaan meliputi inspeksi. Inspeksi itu dilihat, kemudian dilakukan palpasi atau diraba, kemudian dilakukan perkusi atau diketuk daerah-daerah yang kita perlukan dalam pemeriksaan, kemudian juga dilakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Pemeriksa melihat dinding dada, apakah simetris atau tidak, ada kelainan kulit atau tidak, ada jaringan parut atau tidak,
serta ada massa atau tidak. Setelah itu, amati dinding dada di lokasi ictus cordis dan amati apakah ada pulsasi lain di dinding dada. Normalnya dapat terlihat atau tidak. Jika terlihat, di mana lokasinya, normalnya bisa tampak atau tidak. Kalau tampak, ditulis deskripsinya dan di mana lokasinya. Normalnya ada di ICS 5, 1-2 cm, media, linea, medio, clavicularis, sisi sebelah kiri. Abnormal jika pada pasien RVH atau right ventricle hypertrophy bisa bergeser ke bagian lateral. Pada pasien LVH atau left ventricle hypertrophy bergeser ke latero, kauda, dan melebar. Kemudian, pemeriksa melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian atas, yaitu melakukan pemeriksaan nadi radialis. Kemudian, kaji bagian telapak tangan, ada sianosis atau tidak, ada jari tabuh atau tidak, atau clubbing finger. Diperiksa juga CRT atau capillary refill time. Selanjutnya, pemeriksa melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah. Kaji apakah terdapat edema atau tidak, dan berapa sentimeter kedalaman edema. Selanjutnya, pemeriksa melihat pembesaran vena jugularis. Pasien diminta untuk menoleh ke sebelah kiri. Kemudian, pemeriksa melihat pembesaran vena jugularis bagian internal. Normalnya tidak tampak. Bila tampak, diukur ketinggiannya maksimal 2 cm. Selanjutnya, melakukan pengukuran tinggi JVP. Caranya, tinggikan bagian kepala tempat tidur pasien. Kemudian, pasien diminta menoleh ke sebelah kiri. Tinggi JVP diukur secara tegak lurus menggunakan penggaris dari angulus terni ke puncak vena jugularis interna dengan menggunakan penggaris tadi. Kemudian, JVP diukur, dinyatakan normal jika 5 cm diukur dari angulus terni ditambah pengisian vena jugularis interna, normalnya JVP 5 + 2 cm. Palpasi jantung. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi jantung. Yang pertama, lakukan palpasi ictus cordis. Dilakukan perabaan untuk mengetahui lokasi atau kuat angkat dan luasnya ictus cordis. Jika teraba, di mana lokasinya, kuat angkat atau tidak. Normalnya di ICS 5 1-2 cm, media, linea, medio, clavicularis, sisi sebelah kiri. Abnormal pada right ventricle hypertrophy bisa bergeser ke lateral. Pada left ventricle hypertrophy bisa bergeser ke latero, kauda, kuat angkat, dan melebar. Palpasi sternalik. Perabaan pada ujung sternum processus sipedeus normal, tidak ada denyutan. Positif bila terjadi denyutan. Pada pasien RVH atau right ventricle hypertrophy. Palpasi pulsus epigastrium
lebih ke arah bawah dari prosesus Sipeideus, normalnya tidak ada denyutan. Positif bila terjadi denyutan pada pasien dengan right ventricle hypertrophy atau RVH. Pemeriksaan selanjutnya, palpasi pulsus parasternal. Jari 2, 3, 4 diletakkan pada linea parasternalis kiri, ICS 2, ICS 3, dan ICS 4 di sebelah kiri. Normalnya tidak ada denyutan. Positif bila terjadi denyutan pada pasien right ventricle hypertrophy atau RVH. Selanjutnya, palpasi trill. Getaran berasal dari bising jantung yang keras sehingga membuat getaran pada dinding dada. Meraba adanya getaran atau trill, getaran ini menunjukkan adanya aliran darah akibat gangguan penutupan katup jantung atau atrial septal defect. Mengobservasi dan meraba pulsasi, point of maximal impulse atau PMI, menentukan PMI di sela iga kelima mid clavicularis. Luas pulsasi berdiameter 1-2 cm atau 1 jari tangan. Jika sulit teraba, minta pasien miring kiri. Perabaan yang lebar menunjukkan kardiomegali pada pneumotorak. Teraba menyentak atau tapping menunjukkan adanya stenosis mitral. Teraba sangat kuat dan stabil atau heaving menunjukkan hipertensi stenosis aorta. Pada saat melakukan pemeriksaan trill, ini kemudian secara bersamaan pemeriksa meraba nadi radialis pasien, kemudian bandingkan apakah sama dengan sistol atau diastol. Perkusi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan perkusi jantung. Untuk mengetahui batas-batas jantung, pemeriksa melakukan perkusi dari ICS 2 linea midclavicular dextra, kemudian perkusi ke arah bagian bawah ke arah hepar sampai terdengar suara pekak. Setelah terdengar suara pekak, naik 1 ICS kemudian ke arah medial dan perkusi terdengar redup. Disitulah batas jantung kanan, yaitu ICS 5 linea parasternalis dextra. Kemudian lanjutkan perkusi ke arah kiri. Perkusi terdengar redup, dilanjut sampai terdengar sonor. Batas antara suara redup dan sonor itulah batas kiri jantung. Normalnya pada ICS 5 1-2 cm media linea medioclavicularis sinistra. Perkusi mencari pinggang jantung. Perkusi naik 1 ICS dimulai dari ICS 4 linea axillaris anterior sinistra, perkusi terdengar sonor, kemudian ke area media sampai redup, kemudian ditandai. Selanjutnya, perkusi naik 1 ICS di ICS 3, tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra, kemudian perkusi ke arah medial, sampai bertemu perbatasan antara sonor dan redup, kemudian ditandai. Normal batas pinggang jantung adalah ICS 3 linea parasternalis sinistra. Kemudian perkusi naik 1 ICS yaitu di ICS 2, tarik garis ke arah linea axillaris anterior sinistra. Auskultasi. Kemudian perkusi ke arah media melakukan pemeriksaan sampai bertemu suara sonor jantung dan redup. Pemeriksaan Lalu auskultasi ditandai. jantung pada 4 area, yaitu katup aorta, katup pulmonal, katup tricuspid, dan katup mitral. Untuk mengkaji apakah suara jantung normal, S1 dan S2, atau ada suara tambahan, bunyi jantung galop, atau pansystolik murmur. Pada pemeriksaan katup aorta, berada di ICS linea parasternalis dextra. Kaji
apakah terdengar bunyi jantung 1 atau bunyi jantung 2? Normalnya, pada katup aorta, bunyi jantung 2 lebih keras dibanding bunyi jantung 1. Bila terdengar bising jantung, kemudian palpasi, raba arteri radialis untuk menentukan apakah bising jantung pada sistol atau diastolik. Auskultasi katup pulmonal. Selanjutnya, melakukan auskultasi di area pulmonal, mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkosta 2, kiri samping sternum. Normalnya pada ICS 2, linea parasternalis sinistra jika terdengar evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Normalnya pada katup pulmonal, bunyi jantung 2 lebih keras dibandingkan suara bunyi jantung 1. Kemudian palpasi radialis untuk menentukan fase sistolik dan diastolik. Kemudian dengarkan apakah ada suara bising jantung. Bila terdengar suara bising jantung, kemudian lakukan palpasi arteri radialis untuk menentukan apakah bising pada fase sistolik atau diastolik. Auskultasi katup trikuspidalis. Selanjutnya, auskultasi area katup trikuspidalis. Mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada ruang interkosta 3, 4, 5, sinistra di dekat sternum. Pada auskultasi ini, evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, normalnya pada katup trikuspid, bunyi jantung 1 lebih keras dibanding bunyi jantung 2. Kemudian, palpasi radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Dengarkan apakah ada bunyi suara bising jantung. Bila terdengar bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis apakah pada bising jantung sistolik atau bising jantung diastolik. Auskultasi katup mitral. Selanjutnya, auskultasi di daerah katup mitral. Mendengarkan dengan diafragma stetoskop pada daerah apeks di ruang interkosta keempat 1-2 cm dari media linea midclavicula sinistra. Evaluasi bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Normalnya pada katup mitral bunyi jantung 1 lebih keras dibanding bunyi jantung 2. Kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan fase sistolik atau diastolik. Dengarkan apakah ada bising jantung, murmur, galop. Kemudian dengarkan bunyi S1, bunyi jantung, S3, S4 terdengar di bising jantung, kemudian palpasi arteri radialis untuk menentukan apakah bising pada fase sistolik atau diastolik. Kemudian nilailah heart rate frekuensi dalam 1 menit, reguler atau tidak. Pericardial friction wrap. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pericardial friction wrap. Pasien diminta untuk posisi berbaring dan miring ke arah kiri, lalu auskultasi di ICS 6, linea midclavicula sinistra. Kemudian, dengarkan dengan stetoskop apakah terdengar suara seperti suara gesekan kertas. Pericardial friction wrap dihasilkan dari gesekan pada pleura adalah bunyi ekstrakardial yang sifatnya khas, seperti gesekan pada amplas. Hal ini disebabkan oleh gesekan perikardium. Pemeriksaan dapat dilakukan pada posisi berbaring atau duduk. Diafragma stetoskop pada area katup jantung, dengarkan pada fase sistolik dan diastolik. Pak Edi, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Nanti hasilnya akan kita evaluasi dan mungkin akan ada terapi selanjutnya.
Ada yang ingin ditanyakan? Wah, cukup ya. Oke, saya rapikan dulu ya Pak ya. Siap. Posisinya sudah nyaman? Sudah. Permisi Pak, Ya, selamat sore. selamat sore. Dokumentasi. Setelah melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler, kita melakukan dokumentasi atau mencatat hal-hal yang patologis dan yang normal. Demikianlah tadi peragaan pemeriksaan pada sistem kardiovaskuler. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.